Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, para teman sejawat ya, para anggota WAG WDAJ ya, workshop daring artikel jurnal, pendampingan menulis artikel jurnal ya, disingkat aja karena tidak bisa panjang-panjang ya nama grup WA-nya. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan malam ini, sekarang udah malam ya, saya akan membuat tayangan terkait dengan artikel jurnal yang dihubungkan dengan JPG ya, Japung, Pangkat, dan Golongan. Nah itu ya, mungkin ini mohon maaf lebih relevan dengan dosen, tetapi boleh jadi ada fungsional lain yang memiliki aturan jenjang kepangkatannya tidak terlalu jauh lah ya, tidak terlalu jauh selama aturan itu berada dalam konteks kepegawaian negara kita ya, jadi itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, tadi kenapa saya minta kepada semua WAG, minta ya, bukan memerintahkan, memohon ya, untuk mengisi Google Form itu tujuannya adalah untuk ditayangkan dalam tayangan ini. Tetapi yang sampai barusan jam berapa? Jam 9 kurang 10 ya, sampai jam 9 kurang 10. Jam 21 kurang 10 ternyata dari data yang masuk dan yang bisa saya tampilkan adalah seperti ini. Nah ini ya, jadi ada 29 dari 200 lebih itu ya, tadi itu berapa? Ada 29, tapi nggak apa-apa, saya pikir cukup lah ya, karena ini mewakili dari apa yang ada di kita ya, mewakili dari apa yang ada di WAG kita ini. Jadi mulai dari 3A sampai dengan 4B ya, sampai dengan 4B itu yang data yang masuk di Google Form saya. Oke, nah apa yang bisa kita bisa saya jelaskan dari tampilan ini? Nah ini di sini ada kohor ya, di sini ada kohor. Jadi cara bacanya begini. Ini saya kasih judul lah, kohor ini ya, reward dari menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Rewardnya apa? Naik Japung, Pangkat, dan Golongan. Nah ini reguler itu seperti ini. Nah yang kalau ini ada loncatnya nih, ada loncat ya, naik jabatan reguler, naik jabatan loncat, naik jabatan dalam naik pangkat dalam jabatan yang sama nih. Nah misalkan siapa ini, Pak Tri anggap saja dosen ya. Nah ini Dinas Tenaga Kerja, anggap saja dosen lah ya. Nah kalau sebentar. Nah ini kalau dosen itu mulai dari sini ya, golongannya 3B. Oh mohon maaf jangan Pak Tri lah, Pak Gigi ya. Nah ini anggap saja Pak Gigi ini. Nah saya coba munculkan pen ya. Oke. Ini ada Pak Gigi. Oke. Japungnya asisten ahli, golongannya 3B. Nah, dengan kohor ini berarti ada di sini kan? Ada di sini. Pangkatnya penata muda tingkat 1, Japungnya asisten ahli, ya. Nah ini ya, asisten ahli 3B, pangkatnya penata muda tingkat 1. Nah, anggap saja ini 2021, jadi ini tinggal tambah berapa? Tambah 2 ya. Ini 2023, ini 2025. Ini 7, ini 9, ini 31, 33,
Ini 35. Nah, oke. Jadi oke. Apa Jafung tertinggi itu kan guru besar ya. Jafung tertinggi guru besar untuk dosen itu. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku itu begini. Pak Gigi itu harus doktor dulu, ya. Jadi harus doktor dulu, mutlak ini. Harus doktor dulu, plus persyaratan lainnya. Jadi bagi yang 3B ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ya, 6. Nah, ini kira-kira penjelasannya sama lah. Oke. Jadi Pak Gigi ini sekarang asisten ahli penata muda tingkat 1 3B. Nah, di tahun 2021 anggap saja ini TMT SK terakhir ya. Berarti kalau reguler Pak Gigi bisa ngaju naik pangkat itu di 2023. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian ngaju berikutnya di 2025 sampai dengan 2035. Jadi kalau sekarang ya berapa? 14 tahun lagi ya. Ya, 14 tahun itu nggak lama loh. Ya, 14 tahun nggak lama. Nggak percaya? Ini coba aja jalan nih. Saya aja sekarang tiba-tiba usia berapa? 54 jalan ya. Nah, perasaan kemarin udah 17 tahun. SMA gitu ya. Ini seperti itu. Jadi nggak lama lah. Tiba-tiba boleh taruhan ya. Boleh taruhan kita usia tiba-tiba sekian gitu. Ya, jadi nggak akan lama lah. Nah, ini adalah jalurnya. Ini adalah jalurnya, jalur yang dilalui oleh Pak Gigi dan kawan-kawan ini ya. Ini adalah jalurnya sampai dengan, nah ini ya, sampai dengan, nah ini. Jadi disinilah finishnya di tahun 2035. Itu seperti itu. Oke, nah, oke, ini Pak Gigi, kemudian mana 3B? 3C. Nah ini Bu Lina ya, Bu Lina Unsil lektor 3C. Lektor 3C. 3C. Nah, di sini kan. Kalau di sini berarti nah, lumayan lebih cepat 2 tahun dibanding Pak Gigi ya. Bu Lina dan kawan-kawan. Jadi Bu Lina 3C ini. Sebentar, Bu Popon ya, Bu Popon ya, ini dimulai dari Bu Popon nih. Ini dimulai dari Pak Gigi 3B, dimulai dari Bu Popon 3C, 3C sampai Bu Ai ya. Berikutnya ini 3D Pak Amrullah ya. Pak Amrullah ini 3C, ini 3D. 3D berarti 2029. Nah, ini lebih sudah 2031 ya. Ya, ini dan seterusnya ya. 3D, 4A, Ibu Umi ya, Ibu Umi dan seterusnya. Jadi ya yang belum ngisi Google Form ya silakan menyesuaikan ya, silakan menyesuaikan. Masih mau mengisi ya alhamdulillah saya menjadi dapat apa ya, menjadi dapat database. Kita menjadi dapat database ya. Bagi yang Pak Anton saya mau malas lah ngisinya ya nggak apa-apa, nyantai aja gitu ya. Nah, ini kalau reguler ya, jadi ini adalah reguler. Nah, yang kohor yang ini ada ini reguler. Ini reguler itu dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke profesor. Itu ya, tuh. Nah, asisten ahli ke lektor. Ini lektor ke lektor, 3C ke 3D lektor ke lektor ya.
Nah, kemudian ini 4A ke 4B, lektor kepala ke lektor kepala, 4B ke 4C, lektor kepala ke lektor kepala. Nah, itu ya. Nah, yang ini loncat. Itu. Asisten ahli bisa ke lektor kepala, coba nih, ya. Ya, di sini nih. Asisten ahli ini satu ya. Asisten ahli bisa ke lektor kepala, syaratnya doktor. Ya, doktor dan syarat lain artikel jurnal. Ya, kemudian lektor ini bisa ke profesor. Ada contohnya? Ada. Ya, di Jogja ada ya, saya ada. Ya, tidak berani menyebut nama lah ya, tidak perlu menyebut nama. Ini contohnya ada. Nah, kalau ini yang hijau naik pangkat dalam jabatan yang sama ya seperti inilah ya, 3C ke 3D yang hijau. Jadi yang merah itu naik jabatan reguler, yang hitam ini loncat jabatan, yang hijau ini naik pangkat dalam jabatan yang sama. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat matrik berikutnya terkait dengan apa civil effect. Ya, civil effect plus ya dari artikel jurnal itu. Mari kita lihat. Nah, ini. Ya. Nah, ini yang dikasih bintang-bintang tuh. 1, 2. Nah, ini. Ya, ini apa? Lektor kepala doktor. Ya, membimbing skripsi, tesis dan disertasi. Ini. Jadi kopromotor ya untuk disertasi, kopromotor. M itu apa? Melaksanakan. Oke. Nah, ini melaksanakan atau membantu ya. B membantu, M melaksanakan. Ini bintang 1 memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama. Nah, ini pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Ini ya. Loh, kemudian yang bintang 2-nya memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional. Nah, ini ya. Jadi bukan penulis pertama tetapi sebagai corresponding author. Nah, ini urusannya dengan wewenang dan tanggung jawab. Tuh ya. Jadi urusan. Kenapa tadi kemudian saya menyarankan tim autor itu bahkan sampai 5 agar kita punya pengalaman positioning itu. Penulis pertama sekaligus penulis korespondensi berarti bisa jadi syarat usul kenaikan pangkat. Ya. Penulis pertama tetapi bukan corresponding author, maka itu tidak bisa menjadi usulan syarat. Nah, sekarang bukan penulis pertama, ya, oke, bukan penulis pertama, tetapi sebagai penulis korespondensi, ya, ini. Jadi penulis pertamanya si A, penulis korespondensinya si B misalkan. Nah, ini bisa menjadi ini, ya, jadi ini, ya, itu membimbing. Sebentar. M ini melaksanakan. Oke, bisa menjadi promotor, promotor. Ya. Bisa menjadi promotor untuk profesor. Jadi kalau profesor tidak memiliki artikel, nanti dulu. Ya, gitu. Ada nih profesor nih, tapi nggak pernah nulis artikel, nanti dulu, gitu ya. Ini untuk profesor nih. Ya, jadi ini ya, ini. Ini. Jadi mohon diperhatikan nih ya. 2 kotak ini kotak-kotak ini mohon diperhatikan. Oke, clear ya. Jadi civil effect dari karya publikasi kita itu berakibat langsung kepada hak-hak dan kewajiban. Ya, kewajiban dulu lah ya, kewajiban dan hak. Gitu. Di sini kan wewenang dan tanggung jawab ya, wewenang dan tanggung jawab. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, clear ya. Nah, sekarang berikutnya, nah ini tugas tanggung jawab dalam publikasi karya ilmiah untuk kenaikan jabatan. Nah, ini ya.
sebagai penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi. Ini yang sekaligus ini, sekaligus penulis korespondensi. Oke, sekarang asisten ahli. Nah, kembali ke sini ya, kembali ke sini nih, ini asisten ahli nih. Nah, sampai sini. Nah, wajib. Jadi kita baru bisa ngusul dari asisten ahli ke lektor kalau ada jurnal nasional. Nah, ini ya yang terindeks Garuda itu, atau Sinta 6-3. Nah, di sini ada boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi. Jadi Anda asisten ahli, kita asisten ahli nih, kita punya Scopus, nah itu udah bisa. Kita punya internasional terindeks, bukan bereputasi ya. Nah, berarti bisa. Kita punya Sinta 2, Sinta 1 bisa. Itu. Nah, ya kalau tidak punya berarti di sini. Itu. Nah, Islamic Institute jurnalnya ini nih, jurnal nasional aja. ISSN terindeks Garuda, Google Scholar, itu ya. Lumayan lah buat asisten ahli ke lektor. Ya, itu. Asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor ya. Itu. Ya, 3B, 3C ya, itu yang dalam jabatan yang sama itu. Oke, jadi cara bacanya begini. Oke, jadi ini wajib, ini disarankan. Nah, sekarang lektor ke lektor kepala. Ya. Lektor ke lektor kepala. Jika yang bersangkutan masih magister, maka ini jurnal internasional terindeks DOAJ, Copernicus dan kawan-kawan gitu. Ya. Tapi kalau ke lektor kepalanya sudah doktor, sudah terlanjur doktor, minimal Sinta 2. Ini minimal Sinta 2 gitu ya. Saya ulang ya. Jadi kalau dari lektor ke lektor kepala masih magister, ngaju naik pangkatnya dari lektor ke lektor kepala, tapi pengaju masih magister, belum doktor, maka cukup dengan terindeks DOAJ. Nih, ya berbahasa Inggris tentu saja ya. Itu ya. Nah, tapi kalau DOAJ Copernicus ya, di POPAK 2019 itu Copernicus itu munculnya, atau yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Tapi kalau lektornya sudah terlanjur dalam tanda kutip ya, sudah terlanjur jadi doktor, maka dia wajib minimum Sinta 2. Ah gitu. Ya. Nah, sekarang kalau ke profesor ya ini ya, jurnal internasional bereputasi dengan ketentuan key, impact factor dan lain sebagainya, silahkan dilihat di POPAK terbaru ya, silahkan dilihat di POPAK terbaru. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan di hari ini ya, sebagai kelanjutan workshop kemarin itu. Mohon ya nyantai aja, jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Hidup tidak selalu untuk menulis jurnal. Jangan lupa bahagia. Kita punya keluarga, punya, bagi yang belum menikah punya gebetan. Ya, bagi yang sudah menikah, mari kita isi hari-hari penuh penuh dinamika COVID ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke. Tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.